awali dengan berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang saya Bapak Pani, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri Maras. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita rahmat, taufik serta hidayah kepada kita semua sehingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, sholawat serta salam marilah kita tujukan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang, yakni berupa agama Islam. Bapak Ibu, hari ini Bu Darmawati Gayani Siwe akan melaksanakan diseminasi modul 1.4 budaya positif. Saya akan membacakan susunan acaranya. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua sambutan dari Wakasek, yang ketiga presentasi yang disampaikan Bu Darmawati, yang keempat tanya jawab, dan yang kelima penutup. Marilah kita mulai acara hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu sambutan dari Wakasek Bapak Ahmad Fani. Kepadanya selamat pagi teman-teman, khususnya pemberi seminar ya, Bu Darmawati. Saya tegaskan bukan Wakasek ya, mewakili teman-teman saja. Jadi sama seperti Bu Sri Andari ini kemarin, materinya sama ya, budaya positif di sekolah. Jadi mungkin kemarin ada beberapa hal yang kita tahu, terus sudah diberi masukan yang cukup banyak dari Bu ini, bisa disempurnakan sama Bu Ani. Jadi saya selaku teman-teman terima kasih sudah diberi kesempatan untuk diberi materi yang bermanfaat sekali untuk pembelajaran di masalah ini. Terima kasih. Selamat siang. Terima kasih disampaikan. Acara yang kedua yaitu diseminasi modul 1.4 yang akan disampaikan pemateri kita yaitu Bu Darmawati. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih teman-teman semuanya, Bapak Ibu guru yang saya hormati telah hadir di sini. Nanti saya akan melakukan diseminasi modul 1.4 budaya positif mengenai yang sudah saya lakukan di sekolah di kelas saya, implementasi kesepakatan kelas dan sertifikat distribusi di kelas 2 SD Negeri Maras Monitor Jawa Timur. Nah, sebelum saya mempresentasikannya kita dingin dulu ya, didinginkan dulu biar tidak panas. Ikuti saya semuanya ya, boleh berdiri. Ini nanti rumusnya adalah ikuti kata-kata saya. Ya. Ayam miti, ayam miti, ayam miti. Ayam miti, ayam miti, ayam miti. Oke, lagi ya. Ayam miti, ayam miti, ayam miti. Ayam miti, ayam miti, ayam miti. Berapa jumlah ayam? Ada yang bisa jawab? Tiga ya? Ada yang 3, ada yang 4, ada yang 1. Jawabnya masih salah. Lagi ya. Rumusnya adalah ikuti kata-kata saya. Ayam ini, ayam ini. Ayam. Ya, lain. Ayam ini. Berapa jumlah ayam? Sudah menyerah, masih lanjut sini. Iya, berapa kira-kira jumlahnya? Satu. Ulang lagi ya, ternyata masih salah semuanya. Rumusnya adalah ikuti kata-kata saya. Ayam
ayam. Kenapa jumlah ayam? Karena tadi rumusnya adalah seperti kata-kata saya. Sama kota bubur sama buli ini luar biasa. Monggo silakan ikuti, terima kasih. Ya, sekarang sudah mulai tes lagi ya. Tadi seharian beraktivitas mengajar. Terima kasih sudah dikasih kesempatan saya untuk melakukan inseminasi. Ini perubahan paradigma. Tentunya kita itu ingin paradigmanya ini berubah ya. Nah, paradigma berubah untuk ke arah yang itu ada bahwa anak itu bukan tabula rasa. Tabula rasa itu anak itu seperti kertas putih yang bisa dicoret-coret semau kita dan kita hidup. Tapi anak itu sebenarnya memiliki yang namanya goresan-goresan tersendiri, dan goresan itu samar. Kita itu tinggal menebalinya saja. Ada nilai baiknya, ada nilai buruknya. Bagaimana kita menebali nilai yang baik itu sehingga menjadi karakter anak yang baik, sedangkan yang buruk itu tidak kita tebali semacam itu. Karena pendidikan itu merubah anak itu menjadi baik ya. Keinginan kita seperti itu. Kemudian semua anak terlahir dengan bakatnya masing-masing yang unik ya. Yang garis-garis sama tadi itu adalah bakat-bakat yang unik itu, dan kita itu tugas kita adalah menuntun seperti di sini, yaitu sebagai menuntun bakat mereka. Kemudian kejadian pertama itu juga menempatkan bahwa budi pekerti itu tempat yang tinggi. Jadi kalau manusia berbudaya adalah manusia memiliki budi pekerti yang luhur yang tinggi. Semakin tinggi budi pekertinya, maka manusia itu semakin berbudaya. Nah, kemudian pendidikan itu agar mereka itu selamat dan bahagia. Kemudian guru di sini ibarat petani, anak ibarat biji jagung. Jadi kalau kita sebagai petani, anak itu sebagai bijinya, kita merawatnya, memberikan fasilitas yang baik dan positif, itu tumbuh kembangnya. Kemudian ada kodrat alam dan kodrat zaman. Kalau kodrat zaman, dalam zaman kita sama anak-anak zaman sekarang itu berbeda. Sekarang sudah ada HP dan lain sebagainya. Kalau kita dulu belum kenal ya yang namanya internet, HP, semacam itu. Mainannya itu ya masih lempung, masih masih bongkar pasang kayak gitu. Kalau sekarang sudah beda lagi Pak, gadget ya. Itu kita harus bisa mengikuti. Kemudian berpihak pada murid. Jadi jangan hanya keinginan dirinya saja, tapi kita harus mengetahui keinginan siswa kita dan kebutuhan siswa kita. Kemudian perubahan paradigma. Budaya positif dibentuk dari karakter dan kebiasaan yang baik. Budaya positif perlu lingkungan positif, aman, nyaman, saling mendukung, tanpa tekanan, anak bisa merdeka dan bertanggung jawab dalam melakukan sesuatu. Jadi kalau menurut Ki Hajar Dewantara itu demikian. Kalau menurut Kunchoro Ningrat yang namanya budaya itu kan hasil cipta rasa dan rasa manusia, di mana budaya itu bentukan manusia. Jadi kita membentuk, kita melibatkan anak-anak untuk membuat suatu budaya positif, kemudian lingkungan itu juga mendukungnya. Jadi budaya itu tidak bisa, budaya positif itu tidak bisa kita lakukan sendiri, tapi perlu adanya kerjasama dengan lingkungan yang mendukung. Jadi di sini dalam sekolah itu tidak boleh adanya tekanan-tekanan itu untuk melakukan sebuah budaya positif dan membentuk karakter anak. Kemudian disiplin bukanlah suatu pilihan, tetapi disiplin adalah keteraturan melaksanakan sesuatu kesepakatan yang berusaha dengan bahagia. Di sini ada kata bahagianya ya. Karena apa? Kadang orang itu kalau disuruh disiplin itu, aduh, kayak saya itu tertekan.
melakukan piket. Kadang anak-anak itu gitu, itu berat sekali ya Bu ya piket seperti itu. Tapi ketika disiplin itu kita tanamkan menjadi sesuatu yang bahagia, mereka akan punya semangat. Jadi secara internal mereka kita dorong agar bisa melakukan disiplin. Kemudian di sini ada perubahan paradigma teori kontrol. Selama ini saya sendiri juga sebelum belajar ini saya juga sering salah ya saya. Jadi ini hanya ilusi saja. Saya kira dulu memang guru itu mengontrol murid, guru punya kekuatan untuk mengontrol murid, ternyata tidak. Sebenarnya kontrol itu pada dirinya masing-masing. Orang lain tidak bisa mengontrol diri kita yang bisa mengontrol diri kita, semacam itu. Ya, anak itu juga gitu. Anak itu punya kontrol sendiri. Jadi anak itu mengontrol dirinya sendiri. Nah, kemudian ada ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini ya sebenarnya juga saya seperti itu juga mengkritik anak-anak kurang apa ternyata itu tidak membawa hal yang baik, tapi itu ternyata membuat anak itu kadang merasa saya ternyata sesuatu yang gagal. Saya tidak bisa melakukan seperti itu. Padahal sebenarnya yang menjadikan itu pendidikan itu tidak demikian, tapi anaknya merasa bersemangat saya ingin melakukan sesuatu terbaik pada diri saya agar saya bisa menjadi lebih baik dari manusia. Kemudian ada ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Kemudian itu memberikan sesuatu yang positif itu agar bermanfaat pada anak. Karena itu misalnya kita memberikan suatu penghargaan, ujian, malah yang lainnya malah itu saja, karena nanti yang dapat hadiah ya itu. Nah, itu juga membuat sesuatu yang kurang baik juga. Kemudian ada ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak semata. Kita yang dewasa sampai begini. Padahal itu sebenarnya tidak demikian, karena anak-anak itu terakhir juga merdeka, dia punya yang namanya keinginan, yang namanya ide yang perlu disampaikan dan dilaksanakan. Nah, kemudian di sini ada perubahan paradigma. Ini ada teori stimulus dan respon, kemudian ada teori kontrol. Di stimulus dan respon ini kita yang mencoba merubah orang lain berpandangan sama dengan kita. Itu bertolak belakang dengan teori kontrol. Teori kontrol itu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau stimulus respon itu kamu itu berbuat seperti ini salah. Nah, kalau di teori kontrol semua perilaku itu memiliki tujuan. Jadi kita harus tahu tujuannya orang itu kenapa berbuat semacam itu. Ya seperti itu ya. Kenapa anak ini kok telat? Nah, kita cari tahu dulu kenapa anak ini telat. Tujuannya apa? Kemudian sebabnya apa? Kalau teori yang stimulus sama itu salah, kalau salah itu itu nanti kadang anak itu percaya diri, tidak mengerti saya itu salah kenapa. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Stimulus respon terbalik dengan terkontrol hanya diri sendiri. Jadi anak itu yang bisa mengontrol. Meskipun kita berbicara sampai ngopel biasanya ya, menasihati anak-anak. Kalau anak-anak itu tidak bisa mengontrol dirinya sendiri, ya tetap saja seperti itu. Jadi bagaimana anak itu kita beri pengertian, bagaimana dia bisa mengontrol dirinya dan kita dia punya yang namanya motivasi secara dari dalam diri sendiri, bukan saya dari luar yang memotivasi mereka. Kalau saya mereka nanti kalau saya harus kembali lagi melakukan suatu aktivitas. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Ya, ternyata tidak. Kemudian kita tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ya, ini yang kontrolnya. Kemudian kalau stimulus respon pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Nah, kita memaksa. Kemudian waktu kita membujuk mereka untuk melakukan sesuatu. Kemudian teori kontrol itu kita berkolaborasi dan kesepakatan menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi mereka kita ajak
untuk menciptakan pilihan-pilihan baru bagaimana solusinya, apa yang bisa mereka lakukan untuk memecahkan masalah yang sedang mereka hadapi. Kemudian model berpikir menang itu kalau stimulus respon, kalau yang teori kontrol model berpikir menang, saya menang, tapi diri saya ini saya seperti ini. Kalau yang teori stimulus respon tidak. Di rumah aja ya Mas. Ya, memang perlu kesabaran. Kita sebagai guru semuanya disuruh sabar. Nah, di sini ternyata ada lagi. Seperti Haja Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini untuk menciptakan guru yang merdeka, salah utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita. Jadi tadi ya, disiplin itu suatu keteraturan untuk melakukan sesuatu ya yang diperlukan. Tapi ketika ada anak-anak kita yang melakukan pelanggaran, itu ternyata kita tidak boleh menghukum. Perilaku manusia ini ada motivasi eksternal dan motivasi internal. Ya. Kemudian ada motivasi eksternal, ini ada dua yang eksternal itu. Satu, untuk menghindari ketidaknyamanan. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Jadi untuk menghindari ketidaknyamanan. Tapi aku gak nyaman. Nanti itu kalau jalan, nanti kalau sudah nikah nanti itu. Nah, itu masih eksternal karena takut kena hukuman dari saya. Kemudian yang suatu saat mereka juga akan melakukan pelanggaran lagi. Kalau ada pulang nikah, kalau nggak ada apa nggak nikah. Kemudian motivasi eksternal, ya untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Saya tak itu berangkat lagi biar nanti dapat bintang 10 dari Bu Ani. Itu juga masih motivasi eksternal ya. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Kemudian ada motivasi internal ini yang diharapkan muncul motivasi dalam diri anak itu untuk melakukan tujuan disiplin positif itu. Ya, jadi saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya atau saya akan menjadi orang seperti apa jika saya tidak melakukan itu. Nanti kalau saya itu tidak berangkat pagi, saya pulang pelajaran. Karena jadi orang seperti apa saya tidak paham nanti pelajaran. Jadi itu kita kasih tahu ke anak-anak kamu jadi seperti apa kalau sampai melakukan pelanggaran semacam ini terus seperti itu. Kemudian di sini ada peraturan kelas, kemudian ada peraturan kelas di kelas, kemudian membentuk yang namanya keyakinan yang lebih tinggi ya. Kemudian setelah itu terbentuklah lingkungan positif. Kemudian ada budaya positif. Budaya positif ini lebih luas dan biasanya budaya positif ini memang dilakukan seperti itu berulang-ulang dalam suatu lingkungan. Untuk membentuknya peraturan kita buat sebuah peraturan di kelas atau kesepakatan kelas sampai membentuk suatu keyakinan. Keyakinan berarti sudah tertanam dalam diri anak itu menjadi sebuah motivasi internal. Laksanakan ya, karena kalian membuatnya sendiri jadi harus kalian laksanakan. Nah, keyakinan kelas itu ketika kita berjalan kelas, ketika kita mengikuti pelajaran, kemudian ketika kita bersama teman-teman, bersama guru. Nah, apa yang harus kalian lakukan? Kalian nanti membuat keyakinan kelas ya. Karena di pagi hari ini sebelum
dulu, saya tidak rame. Ya, kemudian bagaimana kalau kalian mau keluar masuk kelas? Keluar masuk kelas harus apa? Nah, nanti kalian buat ya beberapa keyakinan kelas berupa peraturan yang harus ditaati dan disepakati di dalam kelas. Oke, sekarang kalian tulis. Ya, silakan ditulis ya anak ya. Sudah ditulis ya. Ya, keyakinan kelas itu peraturan yang kalian buat sendiri untuk disepakati ketika kita berada di dalam kelas. Sudah paham? Ada yang belum paham? Ya, kayaknya kalian sudah paham karena yang telah lalu kita sudah membuat keyakinan kelas untuk membuat peraturan pojok. Nah, sekarang untuk di dalam kelas silakan. Silakan ya anak-anak ya. Silakan tulis. Mulai. Dari sini dulu ya. Ye. Ya. Apa? Iya, kalau tidak masuk kita siapa? Ya, gitu ya. Iya. Sama-sama. Ya, tulis. Giliran kalian membuatnya untuk disepakati bersama demi ketertiban kita ketika di dalam kelas, ya, anak-anak ya. Demi ketertiban anak-anak di dalam kelas. Ya, nanti dibuat iPad. Anak-anak, setelah keyakinan kelas dibuat oleh anak-anak, ditempelkan di sini ya. Kalau sudah selesai ditempelkan di kertas ini. Sudah siap menempel? Sudah selesai semua? Oke, sekarang ditempelkan dari kelompok ini dulu. Silakan maju. Dia maju. Kelompoknya Helda, Mbak Helda, kelompoknya Mbak Helda maju. Ditempelkan di sini. Ada lagi kelompoknya Mbak Ita. Tanda tangannya ditempelkan di bawah sini. Nah, ya, Mbak Ita ditempelkan di sini. Hubungan pada anak, apakah ada perubahan yang dilakukan anak-anak? Saya tanya, ada nggak perubahan ketika kita melakukan? Yang ngomong perubahan nggak? Waktu kita melakukan perubahan, apa besok anak-anak tidak ngambil lagi? Jadi dia tetap melanggar ya? Iya, seperti itu. Anak-anak tetap melanggar. Di sini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan terjadi. Ini jangkanya panjang ini. Aku biar hukum guruku. Kalau enak, jangan gak enak. Hukum disuruh lari 20 kali
lapangan misalnya tanpa diketahui saya. Terus kemudian kadang itu disuruh bersih WC cerita gitu ya. Kemudian ini kalau konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Kemudian kalau hukuman membuat anak sakit, ya ini ada sakit yang berkepanjangan, terbuka mereka ya. Kalau konsekuensi membuat merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Kemudian kalau hukuman anak membenci kedisiplinan. Kalau konsekuensi anak menghargai disiplin. Kalau hukuman itu paksaan. Kalau konsekuensi itu stimulus tanggapan. Kemudian mendorong anak menyakiti diri sendiri itu hukuman. Kemudian konsekuensi mendorong anak dan mudah menyesuaikan diri. Kemudian konsep diri yang buruk itu hukuman. Kemudian konsep diri yang baik itu konsekuensi. Kemudian hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Kemudian konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kemudian hukuman marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Kemudian kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara atau sim out itu konsekuensi. Kemudian kebutuhan dasar manusia ini biasanya melakukan pelanggaran atau melakukan suatu perbuatan karena ada kebutuhan dasar manusia, yaitu cinta, kasih atau diterima. Anak-anak itu juga gitu, meminta dicintai, kemudian diterima di dalam kelompoknya. Kalau nggak diterima, mereka itu ada saja kadang bertengkar sama temannya, kadang mereka itu minta perhatian, melakukan berbagai macam pelanggaran. Kemudian penguasaan. Saya belum mampu, kok orang lain yang disuruh, kadang seperti itu. Jadi mereka itu perlu adanya kita itu iya sampai mampu seperti itu. Kemudian pada penguasaan pada sesuatu itu anak-anak itu biasanya ingin sekali mereka diberi yang namanya gimana ya, seperti pernyataan dia sampai mampu, ya sampai dia tegas ya, oh iya bagus, oh kerjanya bagus, oh oke, seperti itu. Meskipun itu bukan gimana ya, mereka itu merasa oh saya iya bisa, tapi diajarin kita betul ya, betul perlu dikoreksi juga, misalnya PR atau tugas mereka, kemudian kita sekali sama sudah mampu dan kemudian kurangnya apa atau seperti apa, kemudian mereka menjadi pemimpin. Berarti kita memberi kesempatan mereka, mereka itu sudah mampu, sudah menguasai. Kalau mereka bisa menjadi pemimpin doa, mimpin apa, mimpin senang atau apa, seperti itu. Kemudian yang pertama ya sudah ini ya, ketinggalan tadi, supaya kita hidup kalau lapar, anak-anak itu tidak semangat belajar. Ada pilihnya istirahat sama kita yang ngantuk seperti ini, sudah waktunya makan. Kemudian kesenangan, kita betul gini. Kemudian kesenangan, kalau tidak senang itu ya enak, sosial. Kemudian ada kebebasan. Nah, kalau kebebasan ini juga gitu, kalau anak-anak kita akan selalu ya mereka akan melakukan pelanggaran. Ya, tapi juga kita perlu pengawasan yang mengawasi mereka ya, agar mereka bebas dari bertanggung jawab. Nah, Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut.
Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang? Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja.
Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30, pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat. Saya mendisiplinkan siswa saya melakukan pelanggaran dengan segi 3 restitusi.
Ketika sembarangan tadi itu sudah dimasuk dari manusia. Belum, kalau bila ingin menjadi orang yang seperti apa nanti sebutan? Saya sebenarnya menjadi orang yang manusia ya. Kalau bila mengerti banyak hal, guruku terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau Waalaikumsalam Kila. Kila di sini Bu Guru tidak ingin mencari siapa yang benar dan siapa yang salah. Tapi Bu Guru mau tanya sama Kila, apa benar Kila sering buang sampah sembarangan ya? Iya Bu. Kenapa itu dilakukan Kila? Bukan sampah tidak ada. Lalu tong sampahnya di mana Kila? Dan di toilet ya sampahnya. Jadi Kila membuang sampahnya sembarangan di tempat yang dekat gitu, iya. Oh, iya sih banyak ya orang itu sekarang itu buang sampah sembarangan ya. Tapi Kila, menurut Kila itu apakah sudah tepat perbuatan Kila? Sudah tepat atau belum? Belum. Belum. Apakah itu sudah sesuai dengan keyakinan Kila? Kila, menurut Kila, keyakinan kelas yang diyakini Kila seperti apa? Menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan ya? Iya. Terus Kila, apa perbuatan Kila membuang sampah sembarangan tadi itu sudah termasuk menjaga kebersihan? Belum. Kalau Kila ingin menjadi orang yang seperti apa nanti? Kebersihan. Oh, menjadi orang yang menjaga kebersihan ya. Terus Kila, apa yang apakah Kila ini nanti ingin merubah dari perbuatan membuang sampah sembarangan tadi ini dirubah? Ini. Ya. Caranya seperti apa Kila? Mencari tong sampah, membersihkan depan sekolah. Iya, selanjutnya sampahnya ditaruh di mana? Di tong sampah. Di tong sampah ya? Iya. Kila mau melakukan perubahan itu kapan? Sekarang juga. Oh, hebat. Ya, sekarang juga ya. Oke, kalau gitu Kila nanti naruh tong sampahnya ya di tempat yang benar, kemudian buang sampahnya juga di tempat yang benar gitu ya. Dibuang tidak boleh sembarangan gitu ya. Rencana yang dilakukan Kila ini nanti ya. Oke, ya laksanakan ya Kila ya. Waalaikumsalam Yasmin. Yasmin, kali ini Bu Ani memanggil Yasmin bukan untuk mencari tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Tapi Bu Ani hanya ingin memastikan apakah benar kemarin itu Yasmin itu bertengkar sama Naila. Iya Bu. Kenapa nak kok bertengkar sama Naila? Karena saya tidak sengaja dorong Naila sampai jatuh. Dorong Naila sampai jatuh, iya. Terus jadi setelah kamu dorong tadi Naila marah gitu? Iya. Iya. Terus sampai gimana terus reaksinya? Saya juga marah. Oh, sampai juga marah? Iya ya. Kalau kita tidak sengaja terus dimarahin gitu-gitu malah tambah marah ya? Iya. Iya. Nah, sekarang Yasmin, kalau menurut Yasmin, perbuatan Yasmin itu bagaimana? Sudah sesuai enggak? Tidak. Tidak. Oh iya. Terus waktu Yasmin melakukan itu apa yang dirasakan Yasmin? Saya Merasa bagaimana? merasa marah. Merasa marah ya? Pengen marah begitu? Ya. Pengen membela diri? Iya ya. Karena kita sebenarnya niatnya bermain ya tadi ya. Tapi karena
saking bahagianya, Iya. saking senangnya sama Naila, terus akhirnya tidak sengaja mendorongnya gitu ya Yasmin ya. Iya. Oh, terus akhirnya marah Naila, kami juga ikut marah ya. Terus gini Yasmin, kalau itu tadi tidak sesuai kan dengan hatinya Yasmin, dengan keyakinan kelas kita, bagaimana menurut Yasmin? Saya mau Tidak sesuai juga. Oh, keyakinan kelas yang dipercaya Yasmin bagaimana? Hidup rukun, iya ya. Terus bagaimana Yasmin kalau perbuatan Yasmin tadi apa sudah mencerminkan hidup rukun? Tidak. Tidak. Lalu apa yang bisa nanti ingin seperti apa? Ingin jadi orang seperti apa? Mau ramah dan baik. Baik, ramah dan baik. Iya. Ya. Terus akhirnya sesuai dengan keyakinan kelas tadi ya. Iya. Hidup apa? Rukun ya. Iya. Kalau memang ingin menjadi orang yang baik, orang yang ramah, bagaimana caranya Yasmin untuk memperbaiki kesalahan Yasmin tadi? Harus minta maaf kepada Naila. Harus minta maaf kepada Naila. Kapan itu? Akan Besok. dilakukan. Besok. Iya. Terus bagaimana? Selain minta maaf, apa lagi yang akan dilakukan Yasmin? Harus berteman dengan teman. Tidak boleh tidak. Oh, tidak boleh tidak berteman ya, sama Naila juga berteman ya. Oke. Yasmin, nanti kalau gitu Yasmin akan melakukan sebuah perubahan ya, apa tadi? Minta maaf. Minta maaf ke Naila Iya. dan berteman dengan teman. Iya. Terus apa tadi? Tidak boleh tidak teman dengan. Iya, tidak boleh tidak berteman ya. Harus sabar juga ya. Oke, nak ya. Kalau gitu, itu akan dilakukan besok ya. Iya. Setelah besok sampai lakukan itu bertemu dengan Naila ya di videonya ya. Siap. Nah, kalau gitu terima kasih Yasmin. Assalamualaikum. Silakan kembali. Iya, terima kasih. Ini presentasi saya telah melakukan dua hal di dalam kelas saya untuk melakukan budaya positif, pertama untuk keyakinan kelas bersama murid-murid saya, kemudian menggunakan strategi solusi untuk mengatasi anak-anak yang melakukan pelanggaran. Bapak Ibu, terima kasih, saya telah dikasih waktu dan kesempatan, dan saya akan mengembalikan lagi kepada Ibu Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sekarang kita masuk ke sesi yang ketiga, yaitu tanya jawab. Monggo Bapak Ibu yang ingin ditanyakan. Diam, Pak Ahmad, monggo. Ada yang mau ditanyakan, Bu Nanda, Bu Tika, Bu Tina. Monggo. Monggo Pak. Oke. Ini saya juga kemarin ada murid saya yang tidak melaksanakan PR. Alasannya karena tidak ada yang membantu, terus juga tidak ikut les. Karena dia juga tidak terlalu mahir di materi ini. Jadi akhirnya dia tidak melaksanakan PR. Jadi tapi saya di situ mengambil posisi sebagai penghukum. Jadi salah itu ya, seperti yang ada di mana. Akhirnya terus kalau saya ingin menjadi posisi manajer, enaknya ngomongnya apa ya? Jadi dia itu tidak merasa minder, juga tidak merasa tidak melakukan. Jadi Langsung awal ya, tidak waktu. Kalau sekali apa? Aku sekali bertanya. Ini juga sering ya. Saya saya sebagai guru itu juga sering mengalami seperti itu. Kalau diomongin ngepel, kemudian hari nggak kerjakan PR, kemudian nggak dibawa, dan ada rasanya. Memang kalau melakukan seperti garis kecil kita itu memang harus perlu kesabaran. Ada memang yang namanya orang ya, saya sendiri juga gitu, kadang itu ya,
kadang suka suapan ngomong yang menghukum juga. Tapi memang ya begitu kadang-kadang nggak boleh menghukum. Bagaimana sih kita ini jadi guru gitu ya? Problematika kita seperti itu. Sebenarnya ya tidak ada yang salah, tapi mungkin perlu diperbaiki. Seperti itu loh Pak Awan, tidak ada yang salah. Cuma seorang guru itu ya tidak mau juga disalahkan kalau sudah berjuang itu berbeda ya Pak ya. Sama saya juga gitu. Nah, ya kita memang tujuannya bagus, tapi memang perlu perbaikan saja. Saya juga masih belajar di sini untuk memperbaiki diri saya. Di sini itu kalau segini garis institusi kita kembali lagi menstabilkan identitas. Nah, anak-anak itu tadi kalau mengerjakan PR kita stabilkan dulu identitasnya. Ini ya, nah gitu. Kita terapkan pertanyaan ini. Misalnya kita kasih contoh, sakit pajaris, sakit. Semua orang itu tidak pernah bersalah, guru juga pernah bersalah. Saya juga pernah bersalah. Ya. Nah, pernah tidak mengerjakan PR juga? Ya, akhirnya tidak mengerjakan PR juga, teman-teman ya. Bukan kamu bukan satu-satunya yang tidak mengajarkan mereka ini. Terus kemudian dari validitas tindakan yang salah. Kemudian kita tanya, kamu kan yang punya misalnya apalagi tadi malam kamu tidak mengerjakan PR ini, kemudian yang apa katanya tadi apa tadi alasannya tidak ikhlas juga, tidak begitu mampu, kemudian apa tadi tidak ada yang mendampingi orang tua. Nah, terus kita juga prihatin juga ya gimana ya tidak ada mendampingi dan bisa oles. Kemudian ada kaca, kemudian kami bertanya, jadi kan bertanya kepada dia cara yang lebih efektif menurut kamu, apa yang kamu butuhkan dan kamu bisa melakukan atau mengerjakan PR lagi. Ya, misalnya jadi anak-anak seperti itu kita bukan SD kalau diajak bertanya seperti itu ya kita juga apa yang kendala kita seperti itu ya masalah yang sedikit kita juga gitu ya mungkin kita boleh mungkin saya boleh bertanya juga di kampung ini boleh nggak kita mengasihkan sebuah misalnya jawaban pancingan gitu ya misalnya kalau ada teman kamu disebut itu kan dia kan bisa memahami apa ingin apa yang belajar misalnya boleh nggak kira-kira boleh ya. Nah mungkin jadi kita dia juga mencari solusi dan kita juga mungkin mengarahkan namanya guru itu juga menuntun ya membimbing mengarahkan bagaimana anak itu bisa memperoleh solusinya dan seperti itu. Kemudian boleh juga nanti kalau yang mengerjakan itu kita menambahkan nanti ya kalau ada guru biasanya saya seperti itu. Nah kemudian di sini setelah itu anak itu sudah punya solusi untuk cara menyelesaikannya, kemudian kita menanyakan keyakinan. Kalau seperti ini tidak mengerjakan PR seperti ini, menurut sampean keyakinan sampean, kamu sudah sesuai atau tidak nilai yang kita sepakati? Kemarin kita sudah kesepakatan. Bagaimana kalau ada tugas jika kontak itu sudah terpapar sesuai tidak sama yang tadi bersama ini? Biasanya anak itu sesuai Pak, yang sesuai saya kerjakan itu. Kemudian perlu menanyakan itu tadi ya. Kalau sampai seperti ini setiap hari dan tugas PR seperti ini, kamu bisa jadi orang seperti apa? Nanti kan mereka akan tumbuh semangat. Kamu saya ini orang saya coba itu terus itu dan dia apa yang sangat bisa dan mau seperti itu. Dan anak-anak dia itu bukan anak seperti itu. Saya tak belajar mengerjakan. Kita juga boleh membantu salah satu solusi yang terbaik ya. Saya bertanya atau tanya Pak Guru lagi gitu. Demikian Pak Aman. Ada yang ditanyakan nanti Pak Aman? Saya kembalikan. Alhamdulillah. Jadi kesimpulannya di garis distribusi itu sudah urut dan pelaksanaannya itu harus urut gitu ya. Menstabilkan yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Itu tidak boleh dibolak-balik. Itu sudah urutan penyelesaian masalah. Oke, ada lagi yang bertanya? Semoga Bapak Ibu. Betul ya. Alhamdulillah hari Senin bersih-bersih, pasang bendera biar berkibar. Cukup sekian dan terima kasih. Maaf jika presentasinya panjang lebar. Dengan presentasi yang disampaikan Bu Ani, apabila saya sebagai moderator, apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu, saya
saya sampaikan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.